warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya imam bi amri rahman wa ya warisal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqtihi kullu ma'ailatuhu. Ya man yunazzalu ghawthu bida'watihi wa yudaru dhar'u bi barakatihi wa rahmatullah wa barakatuh. Bi karamati pangesabahos Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Laya, khususnya Guru Agung Pengusaha Haos, kepada para alim ulama, para hujaj, khususnya para wakil talqin yang hadir pada sore hari ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama memuja dan memuji atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Syukur kita hanya untuk Allah dan hanya milik Allah lah syukur itu semuanya. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu istiqomah melaksanakan amaliyah yang mulia ini. Semoga semua hadirin yang hadir pada sore hari ini selalu diberikan kesehatan yang sempurna, khususnya para wakil talqin, agar selalu dapat menunaikan tugas yang berat tapi mulia, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan tentunya hajat kita semuanya, baik yang berhubungan dengan dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada beberapa hal yang tidak berkenan. Izinkan sore hari ini kita mengutip surat Al-Mujadalah ayat ke-11 tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah menyampaikan dalam ayat ini, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat beberapa tingkatan terhadap orang-orang yang pertama adalah orang yang beriman. Bahwa ada dua syarat yang akan menyebabkan seseorang itu diangkat derajatnya. Menurut ayat ini, syarat yang pertama adalah dia wajib beriman terlebih dahulu. Sedangkan syarat yang kedua, setelah beriman, adalah dia memiliki ilmu pengetahuan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tentulah pasti akan terlihat perbedaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bermaksud untuk melakukan penghinaan atau merendahkan derajat seseorang. Tetapi sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari ternyata terdapat golongan-golongan, tingkatan-tingkatan strata hidup seseorang. Kalau orang yang lulusan sekolah dasar biasanya itu mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai dengan strata ilmunya. Meningkat lagi yang lulusan SMP biasanya akan sedikit 1 atau 2 tingkat di atas strata yang lulusan SD. Yang SMA juga berikutnya.
Yang S1, yang S2, yang S3 itu mengindikasikan bahwa strata ilmu itu memberikan perbedaan sosial yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Jarang sekali ditemukan bahwa seseorang yang mendapatkan kedudukan di sebuah pekerjaan, di sebuah perkantoran, yang itu adalah top leader, itu dari lulusan SD atau SMP atau SMA. Minimal sekali bahwa top leader itu akan diambil dari strata 1. Ini satu indikasi bahwa janji Allah terhadap orang-orang yang berilmu itu terlihat nyata. Bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya beberapa tingkatan di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Orang yang beriman pasti akan berbeda kedudukannya dengan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan Al-Quran menjelaskan tempatnya orang beriman itu insya Allah di sisi Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman itu akan ditempatkan di tempat yang tidak enak sama sekali, yang sering disebut dengan nerakanya Allah. Itu semuanya satu gambaran bahwa ketika kita semuanya menginginkan sebuah keadaan yang membuat kita nyaman dalam kehidupan sehari-hari, atau kita ingin nyaman di hari kemudian, maka syaratnya yang telah Allah tetapkan itu 2. Yang pertama adalah beriman terlebih dahulu, baru kemudian kita akan mendapatkan kedudukan yang insya Allah mulia di sisi Allah. Kalau ingin kebahagiaan di dunia, maka bekalilah kita semuanya dengan ilmu pengetahuan sebagai dasar, sebagai bekal untuk meraih kemuliaan di depan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa di ayat yang lain menegaskan siapakah orang yang paling diakui oleh Allah. Siapakah yang akan berada di sisinya Allah? Ayat lain mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, akram. Kata yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini adalah menggunakan isim tafdil, yaitu isim yang melebihkan, bermakna paling. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini penegasan dari ayat yang pertama tadi dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Setelah beriman, itu kemudian di antara orang yang beriman itu yang paling dekat kepada Allah, ternyata itu ada satu syarat yang lain yang disebut dengan ketakwaan. Yang paling mulia, kalau kita pengen berada di sisi Allah, maka syaratnya adalah pantaskan diri kita, perbaiki kedudukan kita, perbaiki nilai kita, supaya kemudian kita didekatkan kepada Allah, yakni syaratnya adalah dengan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa menurut para ulama adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan tentang takwa, bahwa bagaimana bisa seseorang itu menjalankan perintah-perintah Allah, bagaimana seseorang itu bisa menjauhi larangan-larangan Allah, kalau kemudian dia tidak tahu
bagaimana caranya menghadirkan Allah di dalam dirinya. Sehingga Pak Quraisy mengatakan, syarat orang yang bertakwa yang dapat menjalankan semua perintah Allah, yang dapat meninggalkan larangan-larangan Allah adalah orang berilman yang dia sudah bisa menghadirkan Allah dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, dia akan terus bersama Allah. Allah hadir membersamai dirinya. Sehingga definisi takwa menurut Pak Quraisy sangat cocok dengan ayat yang pertama tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi syarat kita semuanya akan bersama Allah, itu kita selalu menghadirkan Allah. Bagaimana caranya kita menghadirkan Allah? Kalau kemudian kita tidak bertemu dengan orang yang menginstal nama Allah dalam tubuh kita, maka mustahil rasanya Allah itu akan hadir setiap saat dimanapun kita berada. Sungguh bahagia, sungguh senang rasanya kita semuanya sudah dimasukkan kalimat takwa dalam diri kita semuanya. Ketika kita ditalkin, ketika kita dimasukkan Ismul A'zam ke dalam kolbu kita, maka hakikatnya kalimat takwa itu sudah terserap dalam diri kita, sudah ada berwujud dalam hati kita. Dan hakikatnya ketika kalimat itu sudah ditalkinkan, sudah ditanamkan, maka sesungguhnya kita sudah bersama Allah. Kita dibersamai Allah. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sedikit saya bercerita bahwa sebelum saya bertemu dengan Abah, kami melakukan diskusi dengan teman-teman yang lulusan dari Mesir tentang bagaimana kita semuanya itu bisa bertakwa. Bagaimana kita semuanya bisa menghadirkan Allah dalam kondisi apapun, dalam waktu yang sebagaimanapun Allah itu hadir. Diskusi panjang ini ternyata kemudian menggantung. Karena saat itu temanya adalah bagaimana kita semuanya bisa melaksanakan keberagamaan seseorang itu dengan tanpa paksaan. Istilahnya saat itu kami mengatakan bahwa seseorang beragama Islam itu ternyata karena dua hal. Dua sikap seseorang itu berislam. Yang pertama sikapnya adalah reaktif. Yang kedua sikapnya adalah proaktif. Maksudnya seperti apa? Islam yang reaktif itu adalah kita semuanya melaksanakan ibadah. Kita semuanya melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, karena ada iming-iming yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita diberikan iming-iming masuk surga, diberikan kenikmatan yang luar biasa, akhirnya kemudian kita baru mau melaksanakan ibadah. Itulah sikap keberagamaan yang sifatnya reaktif. Karena unsur dari luar yang memberikan iming-iming kepada kita, sehingga kemudian kita baru bergerak untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah. Sementara sikap keberagamaan yang proaktif adalah di sini tanpa syarat. Meskipun tidak dikasih imbalan surga, tidak diberikan kenikmatan yang luar biasa, dia sholat,
tetap saja melaksanakan sholat karena itu menjadi kebutuhan bagi dirinya. Nah, kondisi yang reaktif dan proaktif inilah kemudian ada syarat takwa di dalamnya. Selama ini diskusi yang kemudian terjadi seperti itu, hanya sifatnya teori yang kemudian kami tidak menemukan jawabannya. Bagaimana prakteknya menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, setiap detiknya, setiap saatnya. Karena teman-teman yang peserta diskusi ini belum ketemu dengan mursyid, belum pernah talqin itu seperti apa. Ketika kemudian saya bertemu dengan Abah, barulah kemudian polemik yang selama ini ada di kepala baru ketemu jawabannya. Oh, ternyata ini caranya menghadirkan Allah setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Ketika zikir khafi itu masuk, disitulah akhirnya kemudian saya menemukan jawaban. Bahwa kalimat takwa itu tidak bisa hadir dengan sendirinya, hanya sebatas berdiskusi, hanya sebatas mendapatkan ceramah-ceramah, hanya membaca buku. Kalimat takwa bisa hadir itu karena diberikan oleh orang yang hatinya sudah dapat menghadirkan Allah. Bahwa selama ini hati kita mati, selama ini hati kita lalai, selama ini kita lupa kepada Allah, karena setelah perjanjian kita di alam arwah, kita sudah tertutup, terhijab oleh jasmaniah kita, oleh nafsu kita, sehingga disitulah akhirnya kita lupa, tidak tahu bagaimana caranya menghadirkan Allah dimanapun kita berada setiap saatnya. Kehadiran mursyid, kehadiran ayah ruhaniyah, disitulah akhirnya ruh kita bisa bertemu dengan Allah, bisa kembali kepada Allah, dan Allah bisa membersamai kita semuanya dimanapun kita berada, dan setiap saat, setiap detiknya kita terus bersama Allah. Dan disinilah ketika kalimat talqin itu sudah kita dapatkan, sikap beragama yang proaktif itu baru bisa kita rasakan. Ibadah-ibadah kita bukan untuk mencari surga. Ibadah-ibadah kita bukan untuk mencari kenikmatan. Ibadah kita murni untuk mencari ridho Allah. Ibadah kita dilaksanakan murni untuk mendapatkan ma'rifat dan mahabbah kepada Allah. Sehingga bersyukurlah kita semuanya. Sekali lagi hanya bersyukur saja tugas kita. Karena kita semuanya sudah ditanamkan kalimat takwa. Kalimat yang menjanjikan bahwa kita semuanya akan berada di sisi Allah dan menjadi orang yang paling mulia. Dan pastinya hak mendapatkan pengangkatan beberapa derajat di mata Allah, yaitu menjadi orang yang beriman dan berilmu. Kita disempurnakan dengan kalimat takwa yang sudah ditanamkan oleh guru kita ketika talqin itu kita ambil dan kita sudah mendapatkan haknya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sepertinya itu sekilas singkat dari diskusi kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon izin untuk melanjutkan perjalanan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.